Oh, passion ya? Ya. Kalau passion sih sebenarnya, ada beberapa sih, cuma mungkin yang lebih related ke my job sekarang itu, eee, pas ditanya sama Dina baru kepikiran, kayaknya aku tuh lumayan suka something yang sifatnya kayak, eee, somewhat kayak code breaking gitu kali ya. Jadi kayak misalkan kalau tanya nih, "Didi tuh paling suka nonton film apa sih? Atau baca buku kayak gimana sih?" Gitu. Aku tuh paling suka film kayak detektif, yang kayak Dan Brown, model-model kayak gitu, terus film kayak series FBI gitu-gitu. Jadi kan, nah kenapa related ke finance? So, kalau misalkan menurut aku sebenarnya numbers itu can tell us a lot about the company gitu. Jadi, we just need to like crunching it and, dari situ bisa kelihatan, oh company ini sehat atau enggak sih gitu. Lebih ke situnya sih. Oke oke, berarti itu juga salah satu alasan, you love what you do right now nggak sih, Kak? Iya. Oke oke. Oke, Kak, ngomongin soal finance, ada yang bilang karena Aero Show ini kita about breaking through the stigma, ada yang bilang kalau finance itu, related sama bendahara nih waktu Iya. waktu sekolah mungkin. Kak Didi dulu sering jadi bendahara kah waktu sekolah? Pas sekolah sih, enggak terlalu ya, ya ada sih sekali yang pas theater club itulah aku yang jadi bendaharanya. Ya terus ada beberapa kayak acara yang enggak, misalnya kayak kalau misalnya pergi sama teman-teman gitu kan kadang-kadang kita suka kumpul uang gitu-gitu, biasanya sih ujung-ujungnya Oh gitu. Oke oke, berarti tuh bisa dibilang dari kecil, mungkin dari zaman sekolah Kak Didi tuh sudah memulai lah ya, dari bidang finance ini ya, Kak? iya. Mungkin satu lagi, mami aku tuh selalu bilang, "Didi itu kalau duitnya masuk nggak bisa keluar." Oh, oke oke oke. Oke, Kak Didi, aku juga sempat lihat-lihat nih background-nya Kak Didi, mulai dari awal karir sampai sekarang. Kak Didi itu starting karir dulu di Big Four ya, Kak? Iya. Terus boleh cerita nggak sih, Kak, apa sih yang membuat seorang Kak Didi tuh akhirnya mau, sedikit, berpindah ke end user? Sebetulnya sih ada beberapa alasan ya. Yang pertama, itu lebih ke karena kan kalau misalkan kita di konsultan atau auditor, we all know bahwa memang secara, waktu kerja lah ya, itu kan quite long gitu. Jadi dari personal reason sendiri, itu aku memang cari, yang lebih bisa memberikan work life balance, itu satu. Terus kemudian dari sisi, satu lagi adalah jadi at that time aku merasa oke, aku sudah gain knowledge cukup banyak lah ya bisa dibilang di konsultan in, several industry gitu. Nah ketika mau masuk ke, apa namanya, ke industrinya sendiri, jadi dari sisi aku pengen punya knowledge yang lebih detail lagi, karena kan kalau misalkan kita di konsultan, we go from project to project gitu kan. We kinda know the business of this company and the industry kurang lebih lah gitu, tapi kita nggak tahu bener-bener dalamnya gitu kan. Nah ini tuh pengen bener-bener deepen the understanding juga sih about the industry itself. Dan mungkin karena memang klien-kliennya dulu, cukup banyak di financial services, jadi akhirnya, aku lebih memilih masuk ke industri yang financial services. Oke. Oke, menarik menarik. Sedikit bicara soal work life balance yang sempat Kak Didi, mention tadi sih, Kak. Sebenarnya kalau tiap orang tuh biasanya beda-beda ya, sebuah stigma atau statement work life balance. Kalau dari Kak Didi sendiri tuh, seorang Kak Didi tuh nge-define sebuah work life balance itu kayak gimana, Kak? Kalau Dina tanya aku, work life balance for me itu yang penting I still have time to meet my child. Jadi aku udah punya anak sekarang. Every day aku masih bisa ketemu dia, and then di rumah pun masih bisa ada waktu untuk keluarga. Tapi on the other side, aku tetap bisa contribute to the company juga. Jadi pengennya ada di tempat yang I still can apa namanya, give something both to my family kita love ya. Oke. Dan bisa give juga ke company-nya. Oke oke.
Masih, talking about tadi Kak Didi sempat, mention ya, sekarang seorang ibu, terus sekarang di Alta sebagai division head juga, sebagai leader dari tim, member timnya ya, terus seorang istri juga. Boleh cerita nggak sih Kak, how do you balance all of these things? Karena, kayaknya kalau dilihat-lihat tuh is not an easy work lah, gitu. Gimana Kak? Mungkin kalau misalkan, orang beda-beda ya, Mhm. cuman if you ask me, I'm still working on it a lot lah, gitu. Cuman for me, what I can and have been doing itu lebih ke, time management and priorities sih. Jadi, ada waktu yang betul-betul kalau memang buat family nggak bisa diganggu lah ya, gitu. Tapi ada juga waktu yang memang kalau office hours, ya udah gitu. Makanya, ya puji Tuhan lah ya dikasih, di rumah juga suaminya helpful, terus habis itu di rumah juga ada support system yang bagus gitu, yang bisa bantuin kalau ketika aku kerja di kantor bisa fokus. Oke oke, menarik. Terus, mungkin aku juga pengen ngobrol nih Kak, soal leadership style-nya Kak Didi. Kak Didi tuh punya leadership style yang unik nggak? Dan mungkin boleh di-sharing juga nih ke kita, kenapa sih hal itu unik nih? Waduh, mungkin mesti nanya justru sama Wida ya. Aku yang unik apa? Cuma menurut aku mungkin nggak unik sih, cuman, lebih ke if you ask my leadership style, aku, tipenya lebih open ya, open communication. Jadi kalau misalkan memang ada apa-apa, ya we discuss lah gitu. I always, see my team as my partner gitu, my equal lah, gitu. Jadi maksudnya kan karena kan kita juga as a leader nggak perfect ya, pasti banyak yang kita harus butuh support juga dari tim. Oke oke. Oke Kak Didi, apa namanya, masih pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya sama Kak Didi, nanti bakal kita undang lagi, nanti mungkin dari teman-teman yang hadir atau dari question list yang udah kita siapin juga buat Kak Didi bareng Kak Wiga ya. Oke, mungkin kita undang nih, speaker selanjutnya, itu adalah Kak Wiga. Halo Kak Wiga. Halo, gimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Kak Wiga, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng tadi kayak sebelumnya sama Kak Didi, mungkin aku pengen, soal fun fact-nya seorang Kak Wiga dulu. Katanya dulu tuh pernah menolak untuk mengambil accounting saat kuliah. Boleh cerita nggak Kak, gimana tuh? Dulu itu benar-benar apa ya, mungkin waktu SMA, SMP gitu kan sering banget masih di-drive sama orang tua ya. Jadi, waktu kuliah tuh ditanyain mau ke accounting aja nggak, mungkin itu dengan konsiderasi kayak, oh nilai accounting-nya waktu itu juga ternyata, one of the top scores gitu kan. Tapi karena dasarnya anaknya sukanya anti mainstream, jadi kayak nggak mau aja gitu, nggak mau jadi kayak typical Asian child lah yang maunya accounting kayak gitu. Dan waktu itu konsiderasinya tuh juga accounting kan lumayan rigid ya, maksudnya banyak peraturannya, teorinya tuh juga banyak. Jadi it's not something that I find it's a fun thing to learn gitu. Tapi setelah itu ya udah, setelah dikasih options ternyata ada nih namanya tuh bukan Bachelor of Accounting tapi Bachelor of Commerce, di mana di dalamnya itu bisa belajar accounting tapi accounting yang bukan teori gitu, accountingnya lebih praktikal. Jadi pas lihat-lihat cari kampus ya pilihnya yang memang nggak terlalu rigid aja gitu subjeknya gitu. Oke, mungkin tadi kita ngobrolin soal, tadi Kak Wiga sempat mention juga ternyata jurusannya ada yang sedikit berbeda kan ya? Enggak accounting yang top banget gitu ya, Kak. Terus kalau misalnya aku lihat dari background-nya Kak Wiga juga sempat kuliah dulu di Australia, benar nggak? Benar. Boleh cerita nggak sih Kak, kenapa Kak Wiga akhirnya memutuskan untuk kerjanya di Indo aja? Kenapa nggak pengen lanjutin di Australia? Ada cerita nggak? Ceritanya tuh rada menyakitkan sebenarnya. Aduh. Nah, jadi itu awalnya memang sebenarnya ada plan untuk memang lanjut di Australia. Cuman ternyata ada semacam miskom nih gitu antara kampusnya sama aku. Jadi kita waktu itu
kebetulan student visa itu pas zaman aku boleh dapat kayak kesempatan untuk 2 tahun kerja tanpa working visa. Maksudnya perusahaannya nggak perlu nge-sponsorin kita nih untuk kerja di sana. Nah, tapi miskomnya itu adalah ternyata waktu result semester terakhir keluar, itu kita posisinya tuh harus ada di Australia. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi intern tuh di Indonesia. Jadi by the time result keluar, visa studentnya tuh langsung automatically terminated. Jadi aku nggak bisa apply buat perpanjangan temporary-nya atau nggak buat working visanya gitu. Jadi karena itu. Tapi come to think of it ya, I think it is still a good decision for me to come back juga. Karena aku udah terlalu lama pisah dari keluarga, terus habis itu juga in a way it makes me kayak kerja itu lebih sincere gitu, karena kan ada comparison nih selama tinggal di luar itu seperti apa, terus pas intern di Indo jadi tahu nih kayak oh di Indonesia itu company itu works-nya seperti ini, kayak ada pertanyaan kok kayaknya ini bisa lebih efektif, lebih ini, jadi I feel like there's a room for me to grow juga to contribute gitu untuk kerja di Indonesia. Oke, aduh seneng banget denger ceritanya Kak Wiga. Terus dulu tuh sempat double degree juga kan Kak, marketing dan accounting. Boleh cerita nggak sih Kak gimana Kakak ngebalance between these two degree yang lagi Kakak take ceritanya, yang lagi Kakak ambil? Balancingnya itu adalah yang accounting tadi kan itu kayak options yang diminta ya, maksudnya sama orang tua kayaknya it's a good options gitu. Sebenarnya marketing sendiri itu juga aku maksain diriku sendiri gitu untuk ambil supaya bisa lebih balance, karena kalau marketing kan memang lebih ke arah kayak research, terus kayak relationship, kayak socializing, lebih kayak gitu. Ngebalance-nya adalah walaupun sesibuk apapun, menurut aku try to implement what you learn in your real life gitu. Jadi kamu nggak merasa kayak kuliah belajar itu adalah sesuatu yang tuntutan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar implement in your second life, maksudnya di luar kehidupan kamu kuliah, itu tuh bakalan lebih kayak lebih nggak berasa aja gitu kalau itu tuh berat gitu. Implementnya itu gimana sih? Kalau misalnya accounting ya try to implement that kayak oh yaudah kalau aku dapat allowance segini gimana cara manage-nya gitu. Pakai template-template yang dikasih kuliah itu juga bisa gitu kan. Terus habis itu kalau marketing itu juga di second life-nya ketika kayak misalnya kamu shopping gitu ya, itu try to talk to the sellernya juga gitu. Try to talk to SA-nya lah, sales assistant-nya gitu, kayak tanya-tanya apa gitu. Jadi lebih kayak implementing what you learn to your second life. Oke, wah ini kalau untuk fresh graduate tuh bener-bener ini sih ceritanya Kak Wiga, bener-bener kayak bakalan jadi insight baru lah buat teman-teman yang fresh graduate. Oke, sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu mirip-mirip sama pertanyaan Kak Didi sebelumnya, yaitu adalah Kak Wiga dulu juga starting karir di Big Four sampai akhirnya sekarang pindah ke end user atau pindah ke Alto. Boleh cerita nggak Kak gimana nih, apa sih turning point-nya yang bikin Kakak pengen pindah atau membuat pindah dari perusahaan sebelumnya ke Alto sekarang? Alasannya sih sama ya. Working hours-nya itu terlalu lama gitu, terlalu panjang gitu kan. Kayak kita kerja sampai jam 7, jam 8 pagi gitu. Adalah salah satu kayak turning point-nya kayak we want to have a more stable life. Kita mau masih punya kehidupan lain di luar kerjaan, itu salah satu triggernya. Terus di satu sisi adalah kalau aku personally ngerasa bahwa Big Four atau consulting company itu kebanyakan masih melihatnya itu on the surface of the company, kalau clients-nya gitu. Kita nggak banyak dapat informasi tentang kalau misalnya kita yang run the company itu seperti apa sih gitu, challenges-nya itu benar-benar beda. Nah itu aku penasaran sih, kalau udah ketemu banyak clients kan juga it seems like kita memang harus terjun ke end user-nya untuk dapat lebih banyak insight. Betul. Oke, mirip-mirip ya.
sama Kak Didi tadi. Oke, terus aku juga penasaran sebenarnya kalau di karir tiap orang sebenarnya pasti ada ups and down-nya. Cuman karena saat ini kita penasaran banget sama seorang Kak Wiga. Kak Wiga pasti selama karirnya selama ini pasti ada ups and down lah ya. Kalau dari Kak Wiga sendiri, siapa sih support system-nya Kak Wiga dan how do you stay resilient? Downs kalau dari sisi kerjaan itu pasti yang pertama support sistemnya itu adalah orang tua ya Oke. dan family gitu. Yang mereka yang bisa jadi tempat curahan hati lah ya. Betul, Kalau misalnya betul. kita curhat ke teman kan kadang kurang oke nih, jadi beda gitu. Terus how to stay resilient. I think di setiap perusahaan manapun pasti ada ups and down-nya. Tapi yang bikin kita bertahan itu sebenarnya having a good role model in the company itself gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada someone yang kamu merasa bahwa kamu stay di situ itu bisa masih banyak yang bisa kamu kerjakan, kayak orang ini bisa ngebantu kamu untuk develop yourself further, yaitu dia salah satu your support system gitu loh, indirectly. Oke, wah seru sih kita kalau bahas hal-hal ini ya Kak. Oke, Kak Wiga, terus nih aku dapat info juga kalau last month atau bulan lalu Kak Wiga baru saja dipromosi, selamat ya Kak Wiga. Boleh nggak diceritain nih Kak proses promotionnya gimana dan mungkin persiapannya Kak Wiga boleh di-share juga gimana? Proses promotion kayaknya kalau dari HR nih ada kayak apa ya benchmarknya ya, bukan benchmark ya apa? Harus berapa tahun kerja dulu, requirements lah gitu Iya, ya. betul. Requirements, terus preparationnya gimana? Preparationsnya lebih ke banyak ngobrol sama Didi. Oke. Terus kita coba kayak identifying issues di perusahaan ini apa aja, terus for improvement-nya itu apa aja gitu yang memang kita bisa contribute. Gitu. Karena at the end of the day, promotion is about having a more responsibility dan having more contribution to the company kan. Oke, menarik banget sih dua speaker kita hari ini, apalagi teman-teman yang tertarik di bidang finance gitu kan ya. Oke, mungkin aku mau ngundang lagi nih Kak Didi, jadi kita ngobrolnya langsung nih bertiga, langsung chit-chat. Hai Kak Didi. Oke, Kak Didi dan Kak Wiga saat ini sama-sama di divisi finance ya di Alto. Mungkin salah satu stigma yang muncul untuk orang finance tuh ada yang bilang harus pintar matematika. Gimana nih dari opininya Kak Didi atau Kak Wiga? Bener nggak tuh? Sekarang sih kita mostly juga pakai Excel sama kalkulator ya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin harus kayak pintar banget matematika sih enggak. Tapi at least logic thinking, simple mathematics sih harus bisa sih. Oke. Karena misalkan as simple as misalnya ngecek invoice gitu, 100.000 tambah PPN 11%, kalau jadi 115 kan, ya harusnya bisa langsung kelihatan salah gitu ya. Oke. Kalau Kak Wiga ada tambahan kah apa gimana? Sebenarnya matematika itu nih nilai gue bukan yang kayak top 3 gitu ya matematika, tapi benar kata Didi, kayak matematika itu kan sebenarnya diajarin purpose-nya itu adalah apa, kita punya proses yang logical ya gitu. Ya logicalnya tuh lebih kayak identifying issues, terus habis itu solutions-nya apa, terus hasilnya seperti apa, lebih ke arah kayak gitu sih. Dan I don't think hanya benar-benar nggak harus punya matematika, selama bisa being logical, ya itu bisa sih. Oke. Jadi terjawab ya stigma-stigma yang muncul untuk teman-teman finance di sini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita lihat di kupas divisi finance sebelumnya di YouTube-nya Alto, itu sempat mention soal orang finance tuh nggak boleh bosen lihat angka, katanya gitu. Ada sedikit masukan lah dari teman-teman atau dari tim finance di timnya Kak Didi khususnya ya. Nah, dari Kak Didi dan Kak Wiga sendiri, pasti ada dong yang ngerasain kayak, aduh bosen nih ngeliatin angka. Nah, dari Kak Wiga sama Kak Didi sendiri tuh biasanya ngatasin hal-hal yang kayak gitu gimana? Atau emang nggak pernah bosen kah? Apa gimana nih? Ngeliatin angkanya sih mungkin nggak bosen ya, kerjaan yang bosen. Oke.
Makanya ketika bosen itu, especially when we deal with long hours kind of work, gitu ya. Kita harus tahu diri kita tuh gimana sih, gitu. Apa yang bisa bikin kita refresh? Kalau misalkan tanya aku tuh bisa refresh myself dengan nonton. Oke. Itu tuh benar-benar refreshing. Jadi ketika working long hours, biasanya lunch time, I rarely go out. Biasa makan sendiri di ruangan atau nonton. Jadi I am ready to face kayak sesi 2 lah buat hari kerja hari ini. Oke. Kalau Kak Wika gimana, Kak Wika? Sebenarnya mirip sih kayak Didi, kayak working long hours, terus melihat angka, kayaknya working secara general memang kadang pasti membosankan ya, karena kerjaannya itu aja, kalau enggak ada aja lah masalah gitu. Balik lagi kayak yang aku tadi bilang adalah get yourself a second life. Jadi life is not always about work. Jadi kalau misalnya setelah working hours, ya kalau misalnya memang masih banyak komunitasnya gitu, try to go out with your friends, get refresh gitu kan. Kalau enggak ya udah having me time. Kayak Didi kan juga berarti ada having me time kan. Aku sendiri juga kalau on the weekend itu udah pasti me time. Jadi jangan terpacu. Maksudnya kehidupan itu cuma kerja doang gitu tuh enggak. Betul. Mungkin sama tambahin satu lagi kali ya. Menurut aku penting juga kalau misalkan di tempat bekerja we have a good environment gitu. Jadi maksudnya ketika lagi suntuk banget atau bosen, ngobrol-ngobrol sama temen, ketawa-ketawa, terus kayak joking around itu quite refreshing sih actually. Oke, nge-boost energi juga ya. Betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak di sini. Sebenarnya kan dulu waktu kuliah, apalagi aku sering kayak mikir ada satu mata kuliah atau pelajaran yang rasanya kayak ini tuh pasti nggak bakalan berguna deh di pas lagi kerja apa gimana gitu. Nanti ke depannya ini pasti cuma sampai kuliah doang nih. Dari Kak Wiga sama Kak Didi ada nggak sih mata kuliah atau pelajaran yang rasanya nggak bakalan kepake, tapi ternyata when it comes to work ternyata kepake banget ilmunya, ada nggak? Gimana, siapa dulu nih yang mau duluan nih? Boleh Kak Wiga. Kalau aku sih, to be honest ya, I can confidently say bahwa semua yang aku pelajarin itu kepake. Kepakainya tuh karena itu, tadi kan aku juga udah bilang bahwa kalau pas kuliah itu coba mikirnya itu nggak cuma belajar teorinya, kayak ada aspek-aspek lain yang bisa dipelajari gitu. Misalnya kamu research, itu tujuannya apa sih? Jangan mikirnya tuh research ya udah research gue ngerjain tugas gitu kan. Tapi lebih research nanti ke depannya tuh ya kalau misalnya kita udah dewasa, namanya research, misalnya mau punya rumah nih, mau punya mobil, itu kan juga harus dilakukan. Kayak misalnya beli tiket pesawat aja kan kita juga harus research kan. Betul. Jadi itu jangan cuma ambil the theory gitu, tapi try to extract the message yang sebenarnya kenapa sih kamu diajarin seperti itu. Nah, kok specifically ada satu mata pelajaran itu yang menurut aku benar-benar dapat banget itu adalah data analisis. Itu beneran kepake banget sampai sekarang dan kayaknya kedepannya pun juga itu akan terus kepake sih. Betul. Kalau dari Kak Didi gimana Kak Didi? Come to think of it, pas Wiga mention data analisis, yang salah satu yang kepikiran gak akan kepake itu statistik. Karena kan kalau di Indo kan belajar statistik. Iya. Dan itu lumayan menyebalkan sih waktu itu. Terus waktu itu mikirnya cuma kepake buat skripsi ya udahlah gitu kan. Oke. Benar waktu itu skripsinya tentang agak lupa sih, pokoknya relation antara how much the company spend on employee benefits and training versus kayak profitability perusahaannya lah. Dan perusahaan itu semua benching gitu ngambilnya. Karena mereka gampang kan nyari datanya, banyak yang perusahaan terbuka. Nah ternyata statistik itu lumayan kepake pas kerja sekarang, apalagi yang pas kita kayak data crunching di consulting gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget ya mata kuliah yang ternyata dipikir nggak kepake, ternyata pas kerja ternyata kepake juga. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin dari aku adalah
Saat ini nih Kak Didi dan Kak Wiga, saat ini kan kalau untuk di bidang finance banyak banget nih aplikasi-aplikasi atau teknologi digital lah yang udah bisa ngatur soal finansial secara pribadi, personal ataupun secara organisasi. Apakah nih dari opininya atau dari perspektifnya Kak Wiga dan Kak Didi, apakah nanti ke depannya fungsional seorang finance itu akan tergantikan oleh teknologi? Gimana nih dari perspektifnya Kak Wiga dan Kak Didi? Siapa dulu? Kak Didi dulu. Oke, boleh. Kalau misalnya dari aku sih, if you ask me, tergantikan atau enggak, tapi it will be very helpful. Gitu. Oke. Jadi semua apps itu akan, dan teknologi itu akan membantu kita si finance team gitu. In terms of kayak data analytics-nya, terus habis itu kayak mungkin kayak making the report-nya gitu untuk dapetin angka yang kita mau gitu. Tapi in terms of analisisnya, yes, bot can do analytics. Okay. Cuma menurut saya sih humans still have their own like way of thinking yang nggak akan bisa digantikan sama bot sih. Jadi pasti akan jadi akan lebih membantu untuk membuat efisiensi itu ada instead of Oke. Kak Wiga gimana Kak Wiga? Tadi cuma nambahin sama Didi sih, I agree with your point. Itu lebih ke arah yang namanya decision making itu nggak akan bisa lewat teknologi gitu. Karena decision making kan you have to use all your senses kan. Betul. Kayak gimana perusahaannya, how the dynamic atau apa, yang itu kan itu menurutku teknologi nggak akan bisa replace itu. Oke, betul. Thank you banget insight-nya Kak Didi dan Kak Wiga. Oke, next question. Lumayan banyak nih yang bisa kita obrolin bareng teman-teman finance. Gini, tadi mungkin kita sempat ngobrolin soal mata kuliah, background pendidikan dulu gitu ya. Ada yang bilang stigmanya seorang finance itu harus lulusan accounting. Possible nggak sih untuk seorang yang di luar accounting, di luar lulusan accounting untuk bergelut di dunia kerja di bidang finance juga? Gimana nih, Kak Wiga, Kak Didi? Ayo. Coba 50-50 sih ya, 50-50 gitu. Karena balik lagi ya, namanya accounting kan banyak yang dipelajarin itu lebih ke arah regulation-nya itu seperti apa. Tapi apakah itu memang harus jadi jurusan yang diambil untuk di kuliah? Menurutku enggak. Kayak zaman sekarang itu banyak short courses, atau ngambil ya 1 semester aja untuk ini, maksudnya nggak harus lah, benar-benar harus gitu. Tapi it would still be nice gitu to have, karena I think the thought prosesnya sendiri itu juga mungkin agak berbeda ya. Kalau misalnya kalian dari IT terus pindah ke accounting kan, you speak different language kan, dan untuk adjusting the language itu kan memang agak susah gitu. Tapi balik lagi sih, it's not necessarily harus jurusan itu. Tapi selama you are willing to learn about accounting and all the regulations, keep you updated, itu harusnya bisa-bisa aja sih untuk masuk ke finance. Oke. Dari Kak Didi gimana Kak Didi? Agree ya? Oke. Terus penasaran nih dari tadi kan kita sebenarnya udah ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Didi dan Kak Wiga dari tim finance. Jadi kelihatlah personanya orang finance itu seperti apa. Mungkin kita di sini semua penasaran soal mindset seorang finance. Dari Kak Didi dan Kak Wiga, kalau menurut Kak Didi nih, Kak Didi dan Kak Wiga, mindset apa sih yang orang finance tuh harus punya? Ayo. Oke. Mindset itu termasuk the integrity ya. Karena we're talking about money most of the time. Dan money-nya pun juga bukan your money. Betul. Jadi integrity itu adalah nomor 1 sih. Oke, Kak Didi gimana? Ya sama sih. Kayak yang sempat di-mention suatu podcast juga sebenarnya integrity itu sangat penting buat orang finance. Dan satu lagi mungkin ya kalau boleh nambahin juga critical thinking ya. Oke. Jadi itulah mindset yang
untuk teman-teman yang penasaran atau nanti pengen pursue karirnya di bidang finance, kira-kira ini ya Kak Wiga, Kak Didi. Oke, terus speaking about our current situation atau our current status quo. Saat ini kita pandemi udah hampir 2 jalan ke 3 tahun nih Kak Didi dan Kak Wiga. Nah, dari tim finance atau dari personal orang finance itu, how do you cope with the situation yang harus adjust lagi nih sama pandemi kurang lebih 3 tahun? Dulu challenge-nya apa aja sampai sekarang udah a bit, apakah sudah cukup stable untuk adjust with the new environment, with the new normal ini, apa gimana nih? Tadi di Kak Wiga, gimana? Mungkin aku dulu kali. Boleh. Jadi during the pandemic itu actually menurut saya there are several lining Yeah. period sih. Jadi maksudnya benar yang orang-orang bilang ketika pandemi itu we prioritize lah, gitu. Nah, dan ternyata bekerja waktu itu kan work from home kan. Awal-awalnya challenging-nya dibilang for me ya, dibilang challenging sih enggak sih. Challenging-nya mungkin lebih kayak separate. Kalau di rumah tuh berarti walaupun aku di rumah aku tetap fokus sama kerjaan gitu. Makanya waktu itu dibikin kayak separate place untuk kerja gitu. Challenge-nya lebih ke situ, tapi ketika tempatnya udah ada, fokus dan video asli itu biasanya jadi lebih produktif sih. Karena kan especially aku kan lumayan jauh gitu, jadi itu waktu untuk commute aja udah habis lumayan banyak gitu. Sampai kantor mungkin not that fresh lah gitu. Dan waktu commute pulang juga habis lagi gitu kan. Jadi work from home during the pandemic itu very helpful karena membuat waktu kerjanya essentially lebih panjang gitu. Dan personal time-nya juga lebih panjang kan. Gitu sih. Karena maksudnya mungkin kalau misalkan Ibu Asmi sebetulnya ya menurut aku pekerjaan finance itu not necessarily need to be done face to face with someone else gitu kan. Kita bisa kerja remotely from everywhere, ada apa-apa kita telepon, kita chat, kita have Zoom meeting atau Teams meeting, everything clean lah gitu. Jadi lebih membantu lah kurang lebih. Oke. Kak Wiga gimana Kak Wiga? Kalau waktu awal-awal pandemi itu susahnya tuh lebih adjusting dengan lifestyle ya, kebiasaannya itu. Biasanya ke kantor, ketemu sama orang gitu kan. Your extrovert side of you itu benar-benar keluar gitu ya. Tapi terus tiba-tiba harus di rumah sendirian, kayak kerjaannya juga cuma benar-benar kerja, itu berat gitu loh. Karena ya balik lagi kayak tadi dibilang produktivitasnya tuh benar-benar naik banget. Tapi in a way you lose your kayak relax side of you gitu loh. Kayak nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa have kayak after office hour drinks yang kayak gitu-gitu kan adalah sesuatu yang keep us pumped juga kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya kemarin pas itu tuh kayak cuma 3 bulan pertama gitu. Karena setelah itu kan thankfully aku bisa pulang kan ke rumah. Balik lagi itu jadi kayak ada quality time sama orang tua, terus sama orang-orang di rumah, itu adalah something yang I treasure so much gitu. Kayak akhirnya ada kesempatan ini, dan sekarang malah jadi struggling nih untuk balik ke work from office. Karena macetnya setengah mati ya. Maksudnya udah nyampe kantor udah capek duluan gitu karena di jalan, jadi kita juga lagi assessing lah apakah itu memang benar-benar kita jadi lebih produktif apa enggak ya. Kayak masih transisi lah. Oke, speaking masih sedikit related sama yang kita bahas barusan. Kalau dari Kak Didi dan Kak Wiga sendiri, lebih prefer mana nih? WFH, WFO, hybrid, atau WFA sekarang ada work from anywhere? Lebih prefer mana dan kenapa? Boleh di-sharing nggak ke kita? Siapa dulu? Honestly speaking ya, balik tadi Didi kan juga sempat mention bahwa finance itu nggak yang selamanya harus face to face ya. Jadi kalau aku personally akan memilihnya tuh work from anywhere. Ya. Karena kemarin pas pandemi pun aku sempat nih ada kayak remote work di Bali itu sempat hampir 2 bulan kan. Dan itu tuh benar-benar bisa ketemu orang baru,
bisa ngobrol-ngobrol banyak, kayak tahu gitu loh. Ternyata oh ada bisnis ini, dari bisnis itu di kota ini tuh ada banyak insight gitu. Jadi somehow you elevate your knowledge juga karena bisa dari mana aja. Tapi kalau misalnya dibilang apakah that's the ideal way of working, jawabannya pasti enggak ya, karena nggak semua orang kan punya personality yang sama gitu. Jadi tetap ke kantor itu lebih kayak engagement ke orang-orang, kayak keep in touch with the friends gitu, making sure kayak communication-nya itu nggak miss. Oke. Mana Kak Didi, ada mau yang ditambahkan kah? Kalau dari aku sih mungkin I will choose hybrid ya, karena tapi sebetulnya it's my personal opinion, karena mungkin menurut aku nggak that style itu belum tentu cocok sama semua orang. Betul. Karena it depends on the worknya sendiri. Kan ada pekerjaan yang harus benar-benar kayak ketemu, discuss, kayak misalkan kayak bisnis gitu kan. Iya. Kalau misalkan orang marketing nggak ketemu cuma via Zoom, pasti kan beda kan hasil dealnya. Sama kita makan bareng atau golf bareng gitu kan beda. Betul. Cuman certain pekerjaan yang emang tipikalnya itu kerjain utak-utak sendirian, mungkin itu works gitu untuk melakukan work from home atau anywhere gitu. Tapi seperti yang Wika bilang, aku merasa tetap perlu nih adanya certain days di mana all of us need to gather together and do nge-sync lah istilahnya gitu, supaya kita tetap ada good communication. But if you ask me, does it need to be like every day sih mungkin? Karena kan maksudnya, as mentioned before juga, Jakarta kan juga sekarang trafficnya udah nggak santai ya. Iya, betul. Dan before pandemic gitu kan. Jadi sometimes energinya tuh udah habis duluan gitu. Kalau misalkan rumah kita dekat dari tempat kerja, mungkin not that hard gitu kan. Misalkan kayak Sudirman, Kuningan, atau kayak mana gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya yang kayak jauh-jauh kan lumayan challenging lah gitu. Oke. Wah, tidak terasa Kak Didi dan Kak Wiga, we're very close to the end of the obrolan kita. Obrolan kita di pagi Jumat ini seru banget ngobrolin tadi, mulai dari work-life balance, terus stigma-stigmanya orang finance, sampai kita terakhir ngomongin soal pandemi yang udah kita sama-sama hadapin kurang lebih 2 sampai 3 tahun ini.